Pria tua berambut putih dengan hati-hati mengambil gulungan merah cerah dari piring perak sebelum mengangkatnya untuk dilihat semua orang di pelelangan. Dia tersenyum dan berkata, teknik Dou, teknik penguasa ini disebut penguasa pengaliran tubuh bersama 6, teknik Dou tingkat menengah kelas D. Itu dibuat beberapa abad yang lalu oleh 6 bersama Zunze yang telah mendominasi benua saat itu. Teknik penguasa ini adalah teknik Dou yang membuatnya terkenal. Kekuatannya sangat kuat. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah bahwa teknik penguasa agak tidak ortodoks. Kecuali jika seseorang telah mempelajari senjata ini selama beberapa dekade, kemungkinan besar dia akan kesulitan mengendalikannya. TL, Zunze istilah hormat yang mengacu pada Douzun. Banyak seruan terdengar di dalam tempat pelelangan ketika mereka mendengar nama 6 bersama Zunze. Douzun, itu adalah level yang sangat jauh dari semua orang yang hadir. Apapun yang terkait dengan level ini pasti akan melihat nilainya melonjak. Oleh karena itu, masih ada cukup banyak orang yang tertarik meskipun senjata ini agak tidak ortodoks. Mengapa? Apakah kamu tertarik? Dokter peri kecil di samping tanpa sadar tertawa ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba duduk tegak. Dia secara alami tahu bahwa senjata yang dikhususkan Xiao Yan adalah penguasa hitam yang sangat besar itu. Selain itu, ini jadi penguasa pengaliran 6 tubuh bersama memiliki level yang cukup tinggi. Asalnya juga luar biasa. Itu wajar jika Xiao Yan tertarik. Mata Xiao Yan menatap tajam ke gulungan merah cerah itu. Dia tersenyum dan mengangguk. Penguasa Xuan berat telah digunakan olehnya selama beberapa tahun dan dia sudah terbiasa dengannya. Dia tidak ingin berganti ke senjata lain, tetapi selain tsunami pemecah api, keterampilan ofensif murni, dia tidak memiliki penguasa teknik Dou lain yang bisa dia gunakan. Meskipun, dia telah menguasai semacam teknik penguasa yang bergulir tanpa henti seperti lautan besar melalui pemahamannya sendiri, teknik penguasa semacam ini terlalu kekanak-kanakan. Dia perlu memperbaikinya ribuan kali agar bisa berguna. Oleh karena itu tidak terlalu penting bagi Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, 6 penguasa mengalir bersama dalam tubuh, yang muncul di tempat ini sesuai dengan kebutuhan Xiao Yan. Hanya saja dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya setelah dia berhasil mempraktikannya. Harga lelang teknik Dou penguasa ini ditetapkan pada 1.800.000. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10.000. Orang tua berambut putih itu tersenyum dan berbicara. Dia melirik ke tempat lelang tempat percakapan pribadi meledak. Jadi, semuanya, mohon ajukan tawaranmu. Ketenangan sementara diikuti setelah suara lelaki tua berambut putih itu terdengar. 1.800.000 dianggap jumlah yang besar untuk beberapa faksi kecil sementara beberapa faksi besar lebih suka menunggu sampai akhir sebelum memutuskan kesimpulan sekaligus. Karena inilah keheningan seperti itu terjadi. Ekspresi lelaki tua berambut putih tidak berubah ketika dihadapkan pada situasi yang benar-benar sunyi ini. Senyuman hangat tetap ada di wajahnya saat tatapannya perlahan menyapu. 1.830.000. Keheningan berlanjut selama sekitar setengah menit sebelum dipecahkan oleh tawaran yang dikirim dari belakang. Harga penawaran ini baru saja terdengar ketika tampaknya memicu reaksi berantai. Tawaran diteriakan satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, harganya dinaikkan menjadi 1.980.000. Ini adalah harga tertinggi yang pernah dilihat lelang ini sejak awal. 2.500.000. Lompatan harga yang tiba-tiba segera menyebabkan keributan bergema di seluruh lelang. Banyak tatapan segera mengikuti suara itu dan melirik. Akhirnya, mereka berhenti pada sosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam duduk di kursi VIP depan. Orang yang meneriakkan tawaran itu secara alami adalah Xiao Yan. Dia cukup tertarik pada 6 penguasa mengalir bersama dalam tubuh ini. Namun, dia tidak memiliki terlalu banyak koin emas. Setelah menjumlahkannya, hanya ada paling banyak sekitar 3 juta atau lebih. Namun, dia jelas tahu bahwa tidak ada gunanya perlahan-lahan menambahkan tawaran dalam lelang semacam ini. Karena dia ingin bersaing, dia harus mengeluarkan harga tinggi yang tidak berani ditandingi oleh pesaingnya. Karena badai penyempurnaan pil saat itu dan dokter peri kecil di sisinya, Xiao Yan saat ini adalah seseorang yang diperhatikan orang lain di kursi VIP. Karenanya,
Saat dia membuka mulutnya, banyak tatapan terkejut dari kursi VIP terlempar. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan banyak tatapan yang berisi campuran berbagai emosi. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke tahap lelang dan menunggu orang lain menaikkan tawaran. Dia tahu bahwa cukup banyak orang di kursi VIP akan tertarik mengingat daya tarik penguasa pengalir 6 tubuh bersama ini. Harga 2.500.000 ini mungkin memiliki penghalang besar bagi orang biasa, tapi itu bukan apa-apa bagi faksi besar yang sangat kaya ini. 2.550.000. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sebuah suara dengan cepat mengikuti tidak lama setelah dia meneriakkan harganya. Tatapannya mengikuti dan suaranya dan melihat ke atas. Orang yang meneriakkan harga baru adalah pria paruhbaya besar dengan penampilan kekar. Mata orang ini sangat panas saat dia melihat ke panggung lelang. Jelas, dia sangat mendambakan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama ini. 3 juta. Xiao Yan berbicara dengan suara samar dan membuang semua kekayaannya sekaligus. Saat ini, dia hanya memiliki koin emas sebanyak ini. Namun, dia tidak merasa bersalah. Jika dia mengeluarkan beberapa pil obat tingkat tinggi acak dari cincin penyimpanannya, nilainya pasti tidak akan jauh lebih rendah dari gulungan kelas D ini. Namun demikian, ia berniat untuk meninggalkan pil obat tersebut sampai akhir untuk memperebutkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Oleh karena itu, dia tidak ingin menyia-nyiakannya di tengah jalan. Oleh karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, akan lebih baik jika dia tidak mengambil pil obat apapun. Peningkatan kejam Xiao Yan dalam tawarannya telah menyebabkan ekspresi pria paruhbaya itu berubah. Dia baru saja akan mengeraskan hatinya dan melanjutkan ketika beberapa orang di sampingnya mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Menyinggung alkemis tingkat 6 dan elit Dou Zong hanya dengan gulungan penguasa teknik Dou tidak ada gunanya. Pria paruhbaya besar terbangun dari panas liar yang dibawa oleh penguasa pengalir 6 badan bersama setelah dia dihentikan oleh teman-temannya. Pandangannya beralih ke sisi Xiao Yan dan secara kebetulan melihat mata acuh tak acuh dari dokter peri kecil. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menelan seteguk air liur. Yang bisa dia lakukan hanyalah kembali ke kursinya dengan getir. 3 juta, apakah ada harga yang lebih tinggi? Orang tua berambut putih tersenyum saat dia melihat sekeliling dan bertanya. Harga ini tidak melebihi nilai penguasa pengaliran 6 tubuh bersama, tetapi dia juga tahu persis apa yang diwakili oleh Xiao Yan dan dokter peri kecil. Orang biasa tidak akan berani berusaha sekuat tenaga untuk menawar mereka bahkan jika mereka menginginkannya. Tampaknya mereka harus kehilangan sedikit dalam pelelangan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama ini. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu bergema di area lelang. Masih tidak ada jawaban setelah beberapa saat. Melihat cara Xiao Yan menawar kedua kali, jelas bahwa dia berniat untuk mendapatkan penguasa pengaliran 6 badan bersama dengan segala cara. Orang biasa tidak dapat bersaing dengannya sementara orang-orang di kursi VIP tidak ingin bermusuhan dengannya karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6 dan kekuatan dokter peri kecil. Tujuan akhir mereka adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Menyinggung alkemis tingkat 6 dan Dou Zong di sini bukanlah tindakan yang bijaksana. Keheningan berlanjut di tempat pelelangan selama sekitar setengah menit sebelum lelaki tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia baru saja akan menurunkan palu kecilnya ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. 3.100.000. Tawaran tiba-tiba yang diteriakkan menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Tatapan mereka segera mengikuti suara itu dan melirik. Beberapa kejutan melonjak di mata mereka. Mengapa orang ini meluncurkan tawaran bersaing melawan alkemis misterius itu? Alis Xiao yang terjalin erat saat tawaran itu diteriakkan. Tatapannya hanya langsung terasa tertegun. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Itu tanpa alasan selain orang yang mengeluarkan tawaran itu bukanlah orang asing melainkan saudara keduanya, Xiao Li. Dokter peri kecil dan Xian sama-sama terkejut dengan kejadian yang tidak terduga ini. Keduanya tersenyum. Tidak disangka kedua bersaudara ini akhirnya bersaing satu sama lain. Di depan banyak tatapan tertegun, Xiao Li, yang telah berdiri, mengungkapkan wajah dingin dan tegas yang ditutupi dengan senyum pahit yang tak berdaya. Dia tahu bahwa mengeluarkan tawaran pada saat ini jelas menyulitkan alkemis misterius itu. Namun, teknik penguasa Dou ini jelas cukup kuat.
Dia mungkin tidak mengkhususkan diri dalam teknik penguasa, tapi dia harus mengingat saudara ketiganya. Dia tahu bahwa senjata saudara ketiganya adalah penguasa besar. Kekuatan yang terakhir pasti akan meningkat pesat jika teknik Do ini mendarat di tangannya. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu berulang kali, dia akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan akhirnya meneriakkan harga. Selain Xiao Li, ekspresi Suqian juga tidak berdaya. Dia tahu bahwa tawaran Xiao Li adalah karena Xiao Yan. Namun, mereka akan menyinggung alkemis misterius itu dengan menawar. Yang terpenting, menyinggung alkemis misterius itu setara dengan menyinggung wanita berpakaian putih itu. Meskipun dia merasakan ketidakberdayaan di dalam hatinya, Suqian tidak berusaha menghentikan Xiao Li. Dia tahu bahwa Xiao Li selalu memikirkan Xiao Yan dan secara alami tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan seperti itu untuk membiarkan kekuatan Xiao Yan melonjak. Ini bahkan jika melakukan ini mungkin menyinggung alkemis tingkat 6 dan elit Douzong. Xiao Yan menggelengkan kepalanya di depan banyak tatapan, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia merenung sedikit dan secara alami tahu mengapa Xiao Li ingin membeli teknik Do penguasa ini. Hatinya tanpa sadar tersentuh. Karena Xiao Li ingin bersaing, Xiao Yan secara alami tidak akan bertarung dengannya. Bagaimanapun, hal itu akhirnya akan berakhir di tangannya terlepas dari siapa yang menang. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan menyusut kembali ke kursinya di depan banyak tatapan tercengang. Wajah cukup banyak orang di kursi VIP tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan benar-benar menyerah bersaing. Sesaat kemudian, beberapa faksi yang bermusuhan dengan Gerbang Xiao segera mulai mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Li. Dari cara mereka melihatnya, tindakan Xiao Li ini pasti akan menyinggung alkemis misterius itu. Dengan cara ini, sedikit kekhawatiran yang muncul dari bagaimana dokter peri kecil memperlakukan Xiao Li dengan sopan saat itu langsung menghilang. Saat ini, mereka tidak perlu khawatir tentang Gerbang Xiao yang bekerja sama dengan alkemis misterius itu. Xiao Li juga kaget saat melihat alkemis misterius itu sudah menyerah. Jantungnya perlahan tenggelam. Situasi terburuk baru saja terjadi. Mata Xiao Li bertukar pandang dengan Suqian di samping dan mereka berdua mendesah pelan. Sudut mulut mereka mengandung rasa yang agak pahit. Bahkan seseorang yang sekuat Suqian tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya mengingat bahwa mereka telah menyinggung seorang alkemis tingkat 6 dan seorang elit Douzong. Wajar jika tidak ada orang lain di kursi VIP yang menawar setelah Xiao Li menawar. Ini karena cukup banyak orang yang sangat senang melihat Gerbang Xiao menyinggung alkemis misterius itu. Karenanya, mereka secara alami tidak akan campur tangan. Dari cara mereka melihatnya, teknik penguasa Do ini sudah menjadi kentang panas. Siapapun yang menariknya ke tangan mereka akan menarik permusuhan dari alkemis misterius itu. Di bawah sikap semua orang ini, penguasa pengalir 6 tubuh bersama, kelas D itu dengan mudah dikantongi oleh Xiao Li. Mengikuti aliran waktu, atmosfer di dalam tempat pelelangan terus meningkat. Item lelang yang muncul saat ini sudah bisa dianggap sebagai item kelas tinggi. Harga lelang pada dasarnya setinggi langit bagi orang biasa. Oleh karena itu, sebagian besar orang hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan saat ini saat mereka mengamati lelang ini. Namun, bisa menyaksikan beberapa faksi besar memperebutkan beberapa harta sampai wajah mereka memerah dan leher mereka menjadi kaku membuat perjalanan ini berharga. Xiao Yan jarang menawar setelah menawar untuk 6 penguasa mengalir bersama dalam tubuh. Kadang-kadang, dia memberikan beberapa tawaran karena dia menyukai beberapa bahan obat yang lebih langka. Meski harga mereka mahal, mereka menang dalam hal tidak memiliki terlalu banyak pesaing. Oleh karena itu, pada saat dia menghabiskan semua dari 3 juta koin emas di sakunya, beberapa obat spiritual yang luar biasa langka telah mendarat di tangannya. Karena beberapa item yang dilelang yang menyebabkan seseorang menjadi terpesona ditempatkan di atas meja lelang satu demi satu, bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan tumpukan kaya sekte Kaisar Hitam ini. Selama pelelangan, beberapa barang yang dilelang adalah hal-hal yang membuatnya merasakan kerinduan. Namun, setelah dipikir-pikir, dia tidak mengeluarkan tawaran. Awalnya, harapan terbesar Xiao Yan adalah menemukan inti monster dari peringkat 7 binatang kalajengking naga racun langit dalam lelang ini.
Saat ini, jarak kondisi bagi dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan semakin dekat. Selama mereka bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, yang tersisa hanyalah monster core tingkat 7 itu. Jika Xiao Yan dapat menemukannya selama pelelangan ini, dia secara alami akan menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mencarinya. Xiao Yan telah memikirkan gambar yang indah tetapi surga tidak mengikuti keinginannya. Binatang kalajengking naga racun langit adalah eksistensi binatang misterius dari zaman kuno, apalagi yang berada di peringkat 7. Pada peringkat ini, kecerdasan Magical Beast sudah tidak lebih lemah dari manusia. Selain itu, ia bisa mengubah tubuhnya dan sangat mirip dengan manusia. Bagaimana mudahnya mendapatkan monster core dari Magical Beast dengan peringkat seperti itu? Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat lelang ini secara bertahap mendekati akhirnya tanpa dia melihat hal yang dia butuhkan seperti yang dia harapkan. Tidak perlu cemas. Bahkan ada berita tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva yang paling sulit ditemukan. Setidaknya binatang kalajengking naga racun langit memiliki nama yang bisa dikenali. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbisik kepadanya setelah mendengar desahan lembut Xiao Yan. Dia secara alami tahu bahwa yang pertama berharap untuk mengumpulkan kedua item yang dibutuhkan untuk mengendalikan badan racun yang menyedihkan dari pelelangan ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa menyebarkan harapan di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke panggung lelang. Pada saat ini, pelelangan secara bertahap mendekati akhirnya. Oleh karena itu, item yang dilelang yang muncul saat ini sebagian besar adalah item kelas berat. Misalnya, item yang sedang dilelang adalah scroll bernama Skill Bayangan Gelap. Itu adalah metode Ki Afinitas ke-8 tingkat menengah kelas D. Nilai metode Ki semacam itu biasanya jauh lebih besar daripada keterampilan Dou dari kelas yang sama. Misalnya, harga gulungan Skill Bayangan Gelap ini telah naik oleh beberapa faksi besar sampai setinggi 8 juta. Dilihat dari momentumnya, sebenarnya tidak ada niat untuk berhenti. Mengingat nilai sebenarnya dari metode Ki kelas di semacam ini, harga seperti itu tidak dianggap aneh. Saat itu, harga ketangkasan Dou skill ketangkasan tingkat rendah kelas Xiao Yan, gerakan 3000 petir, juga sekitar jumlah ini. Melihatnya dari sini, Xiao Yan bisa dianggap telah mencapai kesepakatan dengan berhasil mendapatkan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama, seharga 3.100.000. Jika bukan karena statusnya dan bahwa teknik penguasa tidak ortodoks, mendapatkannya dengan harga 3 juta tidak diragukan lagi hanya akan menjadi lamunan. Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut keterampilan bayangan gelap ini. Dia mempraktikkan mantra api, dan tidak mungkin baginya untuk beralih ke metode Ki lainnya. Namun, kelas yang terakhir menyebabkan dia merasakan suatu keinginan. Ketika mantra api miliknya mencapai kelas ini, kekuatan Xiao Yan pasti akan melonjak. Namun, dia harus menelan api surgawi jika dia ingin mantra api berkembang. Kondisi keras semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak berdaya. Mengingat api surgawi, Xiao Yan sekali lagi mengingat 3 fragmen peta kuno yang diam-diam disimpan di cincin penyimpanannya. Dia masih tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang potongan peta terakhir. Selain itu, dia tidak seberuntung dia terakhir kali ketika dia menemukannya selama pelelangan. Sepertinya aku hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Ketika saatnya tiba, saya akan bertanya pada tetua pertama Sukian. Dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Ada kemungkinan bahwa dia mungkin memiliki beberapa informasi tentang keberadaan beberapa api surgawi di benua.